ada permintaan rekening dari Kamboja. Pemilik bisnis ini merekrut para penjaringnya, kemudian mengumpulkan rekening-rekening tersebut dari masyarakat. Banyak caranya biar nasabah mau join sama kita, dari promo-promo, dari RTP atau rules-nya. Bandar melalui admin back office itu bisa melakukan pengaturan permainan. Pengungkapan kasus jaringan judi online begitu gencar dilakukan. Maklum, pasar judi online di tanah air selama ini menjadi incaran para bandar besar dan melibatkan banyak pihak dalam melancarkan praktik haramnya. Tidak hanya dari dalam negeri, pelakunya bahkan berjejaring internasional demi mengeruk cuan para korbannya. Pada Oktober lalu misalnya, puluhan WNI dipulangkan dari Filipina karena terlibat jaringan pekerja judi online internasional. Selain bertugas sebagai operator, para pelaku juga ditargetkan merekrut korban dari Indonesia. Total itu 439 ya, dari Filipina yang dilakukan penegakan hukum. Dari 69, 2 jadi tersangka di Filipina, sisanya dideportasi karena melanggar undang-undang. Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian Filipina, dari 69 tersebut, 2 dinyatakan sebagai tersangka, 4 sebagai saksi korban, dan sisanya sebagai operator judi online. Selain memburu sindikat ke luar negeri, simpul jejaring judi online di dalam negeri pun tak luput dari pengawasan aparat kepolisian. Awal November lalu, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menggeledah sebuah ruko yang dijadikan kantor satelit judi online di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Dari hasil penggeledahan, polisi menangkap 12 orang pegawai yang dipekerjakan sebagai operator dan staf administrasi serta 3 orang berinisial AK, AJ, dan A yang diduga berperan sebagai pengendali. Tugas daripada 12 orang tersebut untuk mengumpulkan daftar web judi online. Difilter oleh saudara AJ dengan menggunakan akun Telegram milik AK agar website yang telah menyetorkan uang setiap 2 minggu sekali akan dikeluarkan dari list tersebut. Setelah list website yang sudah dibersihkan, maka AK akan mengirim daftar web ataupun list web judi online tersebut kepada tersangka R untuk dilakukan pemblokiran. Dalam perkembangan kasusnya terungkap, sindikat yang melindungi ribuan situs judi online selama ini adalah oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Bukannya ikut memberantas, para oknum pegawai ini justru turut bersekongkol dengan sindikat judi online. Fee besar membuat para pelaku gelap mata, sehingga memilih mengikuti kemauan bandar judi mengelola situsnya. Bagaimana tidak, dari ribuan situs yang dilindungi mereka kecipratan cuan sebesar 24 juta rupiah per situs. Dari 26 orang yang telah ditetapkan tersangka oleh kepolisian, 10 orang diantaranya tercatat sebagai pegawai Kementerian Komdigi dan 16 orang sisanya merupakan warga sipil. Selain itu, polisi juga terus memburu 4 anggota sindikat pengendali judi online yang namanya masuk dalam daftar pencarian orang. Saat melancarkan aksinya, para pelaku memiliki perannya masing-masing mulai dari pemilik atau pengelola website, penampung setoran, hingga perekrut dan mengkoordinir para tersangka. Dalam kasus ini, polisi telah menyita uang dan sejumlah aset terkait judi online dengan nilai total mencapai 167 miliar rupiah. Tak berhenti di situ, pada 8 November lalu, Polres Jakarta Barat membongkar sindikat penyewaan nomor rekening bank yang disinyalir untuk menampung cuan hasil judi online.
Siapa sangka, sebuah rumah di Perum Cengkareng Indah, Jakarta Barat ini dijadikan pusat aktivitas transaksi administrasi terkait judi online. Sindikat penyewaan nomor rekening bank ini kuat diduga terhubung dengan jaringan pengendali website di Kamboja dan beroperasi sejak tahun 2022 silam. Tarif sewa setiap nomor rekeningnya dipatok harga Rp500.000 hingga Rp1 juta. Jangka waktunya pun diatur sedemikian rupa, mulai dari 6 bulan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan dengan pemilik nomor rekening. Ada permintaan rekening dari Kamboja yang akan dilakukan untuk bisnis judi online. Maka dari itu si pemilik bisnis ini merekrut para penjaringnya, kemudian mengumpulkan rekening-rekening tersebut dari masyarakat. Mereka membuat mobile banking dan mereka diberikan handphone, sehingga HP tersebut dan ATM-nya nanti yang dikirimkan ke Kamboja. Sedangkan buku-buku rekeningnya masih disimpan oleh para pelaku. Polres Jakarta Barat menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang memiliki peran sebagai pemilik bisnis, penjaring masyarakat, serta penjual rekening kepada pelaku. Adapun total nilai uang yang dihasilkan dari bisnis sewa nomor rekening tersebut mencapai Rp21 miliar setiap harinya. Itu kurang lebih ada 4.000 rekening dan dalam satu rekening itu sekitar 5 juta per hari. Jadi total kita asumsikan sekitar 21 miliar per hari. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, kasus judi online di tanah air mengalami peningkatan yang begitu signifikan. Tercatat sejak tahun 2020 hingga tahun 2024, aparat kepolisian telah mengungkap 6.386 perkara judi online dan menetapkan 9.096 orang tersangka. Total nilai aset yang berhasil disita angkanya mencapai Rp861,8 miliar lebih. Untuk mengetahui seluk-beluk judi online di tanah air, tim Realitas menemui salah seorang mantan karyawan yang pernah bekerja sebagai salah satu admin situs judi online di wilayah Jakarta. Sebut saja namanya Harum. Saat itu ia bertugas mencari calon korban melalui aplikasi WhatsApp, hingga membujuk calon korbannya itu agar mau menyetorkan sejumlah uang sebagai deposit. Ketika itu, setiap karyawan memiliki tanggung jawab mengelola 4 hingga 6 situs judi online. Tugas pertama itu paling kita nge-blast atau kita WhatsAppin satu-satu database yang dari kantor. Banyak caranya biar nasabah mau join sama kita, dari promo-promo, dari RTP atau rules-nya. Atau memang kalau ada customer yang nakal itu kita bisa ngirim foto. Kita beli beberapa ribu foto, nanti kita kirimin. Baru nanti dia join ke kita jadi member. Hari ini mana yang menang, mana yang kalah sebenarnya itu udah ada dari operatornya. Terhitung dalam jangka waktu 1 bulan, Kementerian Komdigi memblokir sekitar 380.000 situs judi online. Selain itu, terdapat 10.000 nomor rekening bank terafiliasi dengan judi online. Statusnya kini ditangguhkan. Situs satu hal lain adalah rekening. Jadi kalau situs seperti tangannya, rekening ini seperti nadinya. Jadi ini juga yang sedang kita galakkan dan giatkan bekerja sama dengan OJK dan juga perbankan. Faktanya, perilaku ingin cepat kaya dengan cara cepat dan instan ini sepertinya terlanjur mengakar dan terkesan sulit dihilangkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.